Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan drama sintesis protein. Sebelum masuk ke dalam videonya, kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Ria Tirta Pandita sebagai ribosom. Saya Roman Widianto sebagai asam amino. Saya Virgiawan Listanto sebagai narator. Saya Dismavia Syabira sebagai rRNA. Saya Siti Askia sebagai mRNA. Saya Sinda Melianur Pujanti sebagai tRNA. Saya Rifan Nurul Hidayah sebagai DNA Sense. Saya Bintang Putraren sebagai DNA Antisense. Saya Muklis Balurijal sebagai kameramen. Saya sebagai narator akan menjelaskan mengenai proses sintesis protein tubuh kita. Membutuhkan berbagai macam zat dan nutrisi. Agar tetap sehat, salah satunya yaitu protein. Tapi tahukah kamu apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses terbentuknya protein dalam tubuh kita. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida. Molekul DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein, sementara molekul RNA merupakan hasil transkrip dari molekul DNA dalam suatu sel yang translasi menjadi asam amino. Untuk protein, tahap sintesis protein terdiri menjadi dua bagian, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi dari sintesis protein kripsi adalah pembuatan RNA, terutama dengan menyalin sebagian berkas DNA oleh enzim RNA. Promilase, proses transkripsi menghasilkan mRNA dan DNA di dalam sel yang menjadi langkah awal sintesis protein. Transmisi ini terjadi di nukleus. Nukleus terdapat ikatan. Yang kedua sisi pita memiliki sifat antiparalel, yaitu yang berfungsi untuk membuka ikatan kabel helix DNA dan memisahkan DNA. Tidak lupa juga untuk membawa mRNA. Setelah dapat helix sudah terbuka, DNA saling meningkatkan. Pada bagian ini, mRNA akan menyalin kode genetik yang berada di DNA. Setelah selesai menyalin pada genetik mRNA, akan menguntungkannya dengan DNA sense dan meninggalkan nukleus. Lalu pergi ke ribosom. Setelah meninggalkan nukleus, akan berpasangan kembali. Ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu di ribosom ini disebut badan start atau AUG dan terikat dengan ribosom akan membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom. Setelah itu, asam amino yang dirangkai sesuai kode-kode genetik pada kodon untuk membentuk senyawa polipeptida atau protein yang akan dikatalisasi oleh rRNA. Asam amino akan ditinggalkan oleh tRNA di ribosom. Kemudian akan pergi ke sitoplasma. Sintesis protein memiliki tujuan untuk membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan oleh tubuh sebagai komponen penting makhluk hidup. Hasil susunan protein meliputi enzim, hormon, membran sel. Selain dari proses sintesis protein yang secara alami dibentuk dalam tubuh, sebagian protein lainnya harus diperoleh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Mengingat pentingnya tujuan yang dimiliki sintesis protein, sebaiknya kamu juga senantiasa menjaga pola hidup yang sehat. Kesimpulan proses sintesis protein.
dapat kita ketahui bahwa sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino berdasarkan kode genetik yang terdapat pada DNA, yaitu berupa urutan basa nitrogen. Sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi, yang mana masing-masing tahapan tersebut memiliki 3 tahapan lagi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA dan terjadinya di nukleus. Sedangkan translasi adalah penerjemahan kode genetik RNA menjadi urutan asam amino dan terjadinya di sitoplasma, tepatnya pada ribosom.